Jadi hari ini kita akan memasang jalur highline sepanjang 200 meter bertempat di Gunung Hawu dengan tim kecil. Sekarang kita yang hadir di sini cuma 3 orang. Sebelum melakukan kegiatan highline, kita harus mempersiapkan beberapa alat dulu. Di antaranya tali utama yang harus diurai, disambungkan dan nanti akan dilakban. Ini sekarang kita tahapannya lagi memasang lakban dan menyatukan tali yang akan disambung nantinya. Nyambungin tali pakai ini kayak tali rapia tapi bukan, ini namanya dynama. Lagi melakban, Ya. lagi melakban, kita gabungkan mainline sama backupnya. Sama cek dulu. Set, set sana. Set. Ini backupnya harus gerak. Gitu. Oke, ini adalah tahap pemasangan angkur untuk mengkoneksikan jalur utama. Jadi angkurnya dipastikan harus kuat. Kebetulan kita di sini menggunakan pengaman alam atau natural angkur ya. Kita kebetulan ada lubang tembus di beberapa titik di sini. Kita menggunakan yang utama 3 titik. Nanti untuk backupnya juga ditambah 3 titik kembali. Lama enggak? Ini lagi proses penyeberangan tali. Jadi tali kecil diseberangkan dulu. Harus terhindar dari semak-semak. Lumayan tinggi semua di sini semak-semaknya. Mendapatkan harta karun, Mang Dadeng mendapatkan harta karun. Dapat. Semoga berlian. Nah, jadi tali kecil ini kita harus melewatkannya menyusuri pohon-pohon yang tinggi. Lumayan agak berat, tapi bagian paling menyenangkan adalah bagian menyeberangkan talinya. Oke. Habis direk saya nu dititip. Bedahar geus kayu. Tiga brus aing aja. Saru. Untuk Alewang. Yo. Yo, mantap. Cakep. Ada.
sedang proses transfer tali. Nih nanti tali highlandnya diambil pakai tali kecil yang buat ke ujung sana. Ya di sana. Nah, sekarang kita sudah sampai di titik seberang, mau masang angkur supaya talinya bisa melintas ke sana 200 meter. Nah, ya udah. Jadi, benar? Ono ieu. Tambah atau Kamu? Kemana di? tali kecil sudah sampai, terus kita persiapkan angkurnya untuk diikatkan ke tali utama. Jadi ini sebagai pengaman lintasannya. Ini lumayan cukup panjang karena ketepiannya juga agak jauh dari titik angkur. Saya kenal di dunia slackline itu tahun 2019. 2019 belajar slackline dimulai dari basic dulu, jalan di bawah. Nah, terus saya diajak teman saya tuh untuk datang ke tempat ini. Salah satunya nyoba jalur yang pertama, jalur legend nih di sini nih. Di situ saya baru dapat untuk feel berdiri aja, itu pun sulitnya minta ampun. Dari situ sempat vakum sampai tahun 2021 gitu ya, tahun lah, hampir 2 tahun vakum. Akhirnya ketemu lagi olahraga ini, coba terus gali penasaran sampai saya ikut bertapa di sini. Sampai kenapa saya nggak bisa jalan-jalan, cuman bisa berdiri aja gitu. Terus saya mulai merekam gerakan dari mulai duduk, tahapan berdiri, sampai step langkahnya itu saya perhatikan. Sampai akhirnya saya ketemu BHF, nyobain jalur yang 200 meter. Mulai tuh feel jalannya udah mulai dapet 2 step, 3 step, 5 step, 6 step. Udah jatuh lagi karena mungkin jarang latihan, power saya nggak ada, gampang capek. Udah balik lagi besoknya, terus mulai latihan lagi. Dan sampai sekarang masih bergulat latihan. Belajar slackline tahun kemarin, kayaknya bulan September gitu, akhir tahun kemarin lah kurang lebih. Baru berapa bulan berarti? September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret. Geus lila kita geus setengah tahun lah main slackline, nyobain belajar dari nol, dari
borora duduk jalan belum bisa, dari duduk terus apalagi ya berdiri, wah itu juga dengan susah payah lagi. Di awalnya lihat sih, awalnya cuman ngelihat terus mikirnya kayaknya nggak mungkin, gimana cara orang jalan di atas seutas tali gitu. Terus tiba-tiba kepengen aja, pengen weh, nggak ada ngajak, nggak ada yang ngajak, nggak ada yang nyuruh, nggak ada yang apa, tiba-tiba di mana, iya di dia, nyobaan aja, terus udah duduk penasaran we terus nepi ayeuna. Jadi itu tuh beda aja terus. Jadi pas duduk sekarang sama duduk kemarin beda rasanya. Duduk hari ini sama nanti nyoba lagi beda aja terus rasanya, nggak ada yang sama. Nah ini di jalur 200 meter untuk yang pertama kali. Sebelumnya udah pernah lihat tapi cuman lihat. Sekarang pertama kali mau coba, ya belum tahu hasilnya, nanti kita lihat saja. Tips dan trik yang mau mulai, tong loba mikir. Sok we diuk we, pokoknya mah jangan mikir pengen jalan lah. Jadi kalau ada kepasang langsung aja naik duduk gitu, naik duduk. Walaupun nggak jalan, pokoknya mah duduk juga udah ada prosesnya lah, udah progres. Kalau duduk doang juga. Semangat buat yang mau memulai. Siap. Tips and trick untuk highline, mungkin harus lebih sering bermain di ketinggian. Itu ngebantu banget untuk apa namanya, untuk menghilangkan ketakutan, karena dengan sering bermain ketinggian kita bakal nyaman berada di ketinggian. Terus mungkin perlu dipelajari juga tentang cara naik, terus cara duduk, terus cara dari duduk ke berdiri, terus cara jatuh. Sudah, sisanya mah tinggal main aja dan dekati orang-orang yang bermain highline mungkin. Sejauh ini sih menurut saya ketika angkornya ditakan dengan benar gitu ya, ini olahraga yang paling aman menurut saya. Dulu saya sering ngebantuin teman-teman dari Uliner buat ngerijing, terus sering pernah ngebantuin Mang Dadeng buat ngerijing juga di 90. Wah, ini orang ngapain jalan di atas tali, tapi kok keren juga. Akhirnya pas 2020 saya lagi gabut, itu teh lagi cedera, karena kebetulan saya manjat juga, lagi cedera. Harus ngapain ya, nggak bisa manjat, jogging nggak suka. Akhirnya ngontak lah Mang Dadeng buat minta diajarin buat highline gitu. Akhirnya kita masang, dan ya tertarik, penasaran sih, lebih penasaran. Awal mah takut, cuman kesini kalau udah nemu enaknya mah nagih. Ketinggian memang berbahaya memang. Oke, untuk tipsnya ini kebetulan olahraganya agak cepat membosankan sebenarnya. Jadi untuk berlatih slackline ini memang dituntut kita harus fokus, harus rajin berlatih, karena ketika kita jedanya terhenti dari latihan itu dipastikan untuk memulai awalnya agak susah. Jadi harus konstan dulu. Nanti kalau misalkan iramanya udah enak, terus fokusnya udah dapat, itu membiasakan dirinya pasti akan cepat bisa. Kalau misalkan kurang tekun gitu, latihannya jarang-jarang, itu
dipastikan susah untuk memulai kembali. Jadi ini olahraga memang yang cukup sabar untuk dilakukan. Jadi yang penting olahraga slackline ini bisa tersosialisasikan ke masyarakat umum. Jadi jangan sampai ketika kita lagi bermain ini lagi ngapain ini olahraga apa ini, bahaya dan segala rupanya. Itu mungkin dari kitanya juga untuk sosialisasi kurang cukup masif ya. Jadi mudah-mudahan mimpinya olahraga slackline ini bisa dikenal oleh masyarakat umum dan yang mainnya juga semakin banyak seperti itu. Aja. Lepas bos.